warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri 1 Karangayam, rekan guru serta wali murid dan siswa sekalian. Pada siang hari ini kita akan mengadakan rapat musyawarah menggali aset-aset SD Negeri 1 Karangayam. Dengan susunan acara yang pertama itu pembuka, yang kedua sambutan sekaligus dukungan atas program, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat musyawarah, yang kelima lain-lain, dan yang terakhir penutup. Untuk pembukaan pada siang hari ini, marilah kita membacakan bacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Ismaili SPDSD, Guru Program SD Negeri 1 Karangayam, Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Karangayam yang saya banggakan, Bapak Ibu wali murid SD Negeri 1 Karangayam, dan anak-anak yang saya banggakan. Yang pertama dan utama, marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah beserta hidayahnya kepada kita sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di Aula kelas 1 dalam rangka menggali aset-aset yang dimiliki di SD Negeri 1 Karangayam. Ini temanya kaitannya dengan guru program guru saya. Selawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja kaitannya dengan pertemuan kali ini. Saya sangat senang mendukung sekali dengan adanya penggalian aset-aset yang dimiliki di SD Negeri 1 Karangayam. Jadi tidak ada barang yang tidak terdeteksi dalam pembelanjaan pakai dana bos. Dalam hal ini kebetulan ini termasuk temanya Ibu Ismaili SPDSD selaku guru penggerak tahun 2022-2023. Alhamdulillah ini ada satu-satunya guru penggerak yang di SD Negeri 1 Karangayam. Terkait dengan aset-aset yang dimiliki ini, kita pernah mendapatkan bantuan laptop Chromebook itu untuk KMBK. Terus sound system juga banyak, terus kipas angin dan speaker, televisi. Nah itu tinggal bagaimana nanti dengan tiga temanya ini menjadi aset, yang penting bisa dibutuhkan secara rapi, secara laporannya, pendapatannya tahu kapan, pembeliannya harganya berapa, dan itu harus jelas. Akhirnya ketika nanti itu sudah rusak pun itu harus dikembalikan ke DPPKD. Mungkin demikian, saya tidak akan panjang lebar karena banyak acara yang penting pada prinsipnya saya sangat mendukung dengan gagasan apa yang disampaikan oleh Ibu Ismaili. Semoga dengan ini menjadi lebih baik lagi di SD Negeri 1 Karangayam. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada Ibu Ismaili, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri 1
Darsono SPDIPD. Tapi kali ini belum kesini, masih ada rapat discussion yang perhatian. Yang saya hormati rekan sejawat saya SD Negeri 1 Karangayam, yang saya hormati pula ada ibu-ibu dan bapak saya saya ucapkan terima kasih dan tidak lupa kepada anak-anak dari kelas 4 dan kelas 5 sebagai perwakilan dari siswa yang sangat saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah kita pada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan ya, sehingga kita bisa bertemu di ruang kelas 1 ini. Yang keduanya sholawat salawat salam sanjungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya syafaatnya sangat kita harapkan besok di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Ya, masuk ya Bapak Ibu ya dan anak-anak semua. Untuk apa sih Bapak Ibu disuruh kesini ya? Saya minta apa ya namanya, minta pertolongan dari ibu semuanya, karena SD Negeri 1 Karangayam adalah miliknya kita semua ya, bukan miliknya guru-guru itu, bukan, tapi miliknya kita semua, dari warga sekitar, dari wali murid, komite ya, Bapak Ibu guru dan siswa semuanya. Tujuan dari sini bersama-sama adalah yaitu untuk mengidentifikasi secara kolaboratif bersama-sama yaitu dari warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Ya. Karena apa? Saya yakin dari Bapak Ibu semua mungkin masih asing. Jadi yang sebenarnya nggak asing juga ya aset-aset ya. Kalau menurut Bapak Ibu aset itu apa ya? Oh ya betul, pintar ya betul. Aset adalah sebetulnya kekayaan. Kadang orang itu ya mungkin juga dari saya sendiri dari awal itu memang berpikirnya SD1 ini apa sih ya? Lapangan nggak punya, taman nggak punya, terus musola nggak punya, ya kan? Banyak sekali kekurangan kita. Tapi kita diharapkan sekarang tidak memandang dari segi negatif ya, tapi marilah kita pandang dari segi positif. Kekurangan-kekurangan kita dijadikan sebagai kekuatan. Kalau kita memandang dari segi positif, ya dari berbasis aset adalah sebuah konsep yang sudah dikembangkan di sana ya, di luar negeri itu memang sudah. Kalau kita memandang secara positif, insya Allah akan semuanya akan menjadi lebih baik, karena kita akan selalu berpikir yang baik. Tapi kalau kita sudah memandang dari negatif, isinya pasti negatif. Apa-apa serba kurang, apa-apa tidak punya. Padahal sebetulnya kita punya, cuma kita belum bisa menggalinya atau mengangkatnya. Nah pada hari ini kita mencoba bersama, bukan saya tapi bersama semuanya, dari ekosistemnya sekolahan, ya, ekosistemnya yaitu Bapak Ibu, ya, ini semua. Kita mulai. Nah dari aspek yang kemarin sudah saya peta-petakan dengan Bapak Kepala Sekolah pada hari Jumat ya, itu sudah menghasilkan antara lain satu yaitu modal manusia. SD Negeri 1 Karangayam itu punya modal sebenarnya. Itu modalnya adalah satu, kepala sekolah, yang kedua guru, yang ketiga tenaga kependidikan seperti Pak Bunarso ya, yang keempat adalah murid yaitu siswa anak-anak kita. Terus yang selanjutnya adalah komite sekolah, wali murid seperti ibu-ibu semua, dan masyarakat sekitar. Itu adalah baru satu aset yaitu modal manusia. Ternyata kita sudah punya banyak modal ya. Apabila kita bisa mengembangkan dari orang-orang ini ya, orang termasuk Pak Menteri di sini itu orangnya hebat ya. Sibuk, maksudnya dia pintar menghandle segala kegiatan, program ya, bisa kesana kemari, alhamdulillah bisa sukses. Itu adalah salah satu kekayaan juga dari SD Negeri 1 Karangayam. Terus Bapak Ibu guru kita, ya seperti Pak Janu di sini menguasai tentang agama, Bu Nesti, Bu Erla, Bu Yani, termasuk saya dari kelas 1. Sebetulnya kalau kita berdayakan betul-betul dari semua guru di sini, insya Allah SD kita bisa jauh lebih maju. Ya. Terus lagi pun tenaga pendidikan seperti Pak Bunarso, alhamdulillah itu tanpa Pak Bunarso di sini SD Karangayam 1 pasti tidak
bisa berjalan juga. Tidak ada yang menyiapkan samplasnya, dari kebersihannya, oke? Ternyata kita dibutuhkan kerjasama semuanya, dari bapak komite juga, apalagi dari wali murid dan siswa kita, semuanya sangat kita butuhkan. Marilah sekarang kita kita bangun dari keterpurukan ini ya. Kita gali bersama-sama supaya SD negeri kita bisa lebih maju ke depannya. Ini masih lanjutan ya. Sekarang model yang sudah dipetakan kemarin, yang kedua yaitu adalah model sosial. Nah, hubungan keluarga SD Negeri 1 Karangaya itu antara guru dan dengan guru itu kan juga sosial ya. Alhamdulillah sangat baik, sangat harmonis ya. Terus lagi antara guru dengan wali murid terjalin komunikasi, ya kan ya? Adanya grup-grup kelas kan ya? Sudah ada. Terus lagi antara guru dengan warga sekitar, insya Allah bapak ibu guru di sini ya sudah kenal sekitar sini walaupun belum semuanya dan belum bisa berkunjung ya, karena banyak sekali kesibukan, mohon maaf. Terus lagi antara guru dengan pemerintah desa, insya Allah sudah ada kerjasama juga ya, sudah ada hubungan sosial. Terus lagi yang lebih mendukung lagi yaitu yang bisa mendukung program-program sekolah. Ini diharapkan dari semuanya ini, dari modal sosial tadi ada berapa itu, kalau kita gerakan supaya bisa mendukung program-program yang ada di SD Negeri 1, insya Allah sekolah kita akan lebih baik lagi, akan ada perubahan. Selanjutnya ya, terus modal fisik. Nah, SD Negeri 1 Karangaya itu sudah memiliki ruang kelas yang cukup sesuai dengan rombel ya. Rombel itu ada rombongan belajarnya, karena di sini dari kelas 1 sampai kelas 6 butuh ruangan 6 kelas. Alhamdulillah semuanya sudah terpenuhi. Coba ada di SD sebelah sana punya teman saya kelas 6 saja tidak berjalan, itu panggilnya yang muda, itu hampir sering curhat dengan saya mengenai masalah ruangan saja tidak banyak, masih kekurangan ya. Nah, di sini harus lebih bersyukur. Ada aula, ada ruang guru, ada ruang perpustakaan. Di sini ada musola, ada UKS dan ada halaman walaupun sempit ya. Untuk ukuran anak-anak itu masih cukup sempit. Itu modal fisik kita. Untuk selanjutnya adalah modal politik. Hubungan komunikasi serta kerjasama yang baik antara SD Negeri 1 Karangaya dengan lembaga lain seperti tadi ada balai desa, ada koramil, ada kepolisian, ya, ada pramukaan sekarang ditambah lagi. Ini alhamdulillah sudah bisa berjalan baik seperti kemarin sudah pernah dari Pak Apri ya, dari koramil menjadi pembina upacara di sini, itu sudah menginspirasi anak-anak kita dan ternyata jadi pembina upacara seperti itu. Otomatis anak-anak itu sudah termotivasi. Saya jadi petugas upacara seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk hubungan politik dengan lembaga-lembaga lain yang ada di sekitar sekolah. Selanjutnya yaitu modal lingkungan alam. Lingkungan SD Negeri 1 Karangaya itu sebetulnya sangat sejuk, indah dan asri. Spasi cukup oksigennya juga untuk kebutuhan air insya Allah tercukupi walaupun ketiga gebatan besarkan ya. Nah, itu sebetulnya modal alam di sekitar kita, kalau kita betul-betul berdayakan sebagai sumber pembelajaran, insya Allah pembelajaran anak-anak kita sangat terbantu ya. Sekarang itu sudah mulai banyak berjalan bahwa pembelajaran itu tidak hanya di dalam kelas, tapi mari kita bawa ke ruangan di belakang sekolah atau di hutan atau di lapangan, di sawah, di sungai. Itu biasanya anak-anak lebih senang ya, karena lebih bebas untuk belajar. Tapi kalau hanya duduk rapi di dalam kelas, anak lama-lama akan jenuh ya. Terus untuk modal selanjutnya yaitu modal agama dan budaya. Nah, di SD Negeri 1 Karangaya, alhamdulillah ini berkat Pak Guru agamanya Pak Mujamil ya. Di sini sudah ada kebiasaan setiap pagi yaitu membaca Asmaul Husna, doa-doa ya. Hafalan surat pendek ya, monggo Bapak Ibu sangat putranya dicek apa betul anaknya sudah bisa baca ini. Insya Allah rata-rata sudah bisa ya. Insya Allah sekarang sudah pintar
pintar. Saya kadang tak lepas baca asmaul husna di sini saya keluar. Biar bunyinya sampai di mana. Berarti apa enggak? Ya alhamdulillah walaupun ada yang keras, ada yang enggak, ada yang lari, tetap masih ada yang membaca asmaul husna. Terus lagi ada sholat berjamaah. Kalau sholat duhur sudah ditambah lagi sholat duha untuk kelas atas kita. Kelas atas sudah ada ya. Alhamdulillah itu termasuk modal agama. Terus lagi murid SD Negeri 1 Karanggayan mayoritas itu bisa menarik, terutama catatan kalian brand ya, terus pokoknya lagi berulangan itu terus langsung disedangkan HP terus pengkalitan boleh nanti pinter ya. Itu juga termasuk salah satu aset dari model agama dan budaya. Oh yang masih ada yaitu alhamdulillah sudah mulai membudayakan sopan dan santun. Ternyata tapi memang cukup sulit ya membudayakan sopan dan santun itu tidak hanya di sekolah. Kalau bisa mohon bantuannya Bapak Ibu dari rumah, monggolah saran-saran dibiasakan melatih anak berbicara sopan dan santun kepada orang yang lebih tua. Karena apa? Sering tapi sekarang alhamdulillah sudah boleh berkurang. Dulu ya sering ada suara-suara yang negatif ya dari anak-anak itu terlalu apa bahasanya ya. Selanjutnya yaitu modal finansial. SD Negeri 1 Karanggayan itu memiliki sumber keuangan seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Kepala Sekolah yaitu BOS itu dari bantuan operasional sekolah, tapi memang itu penggunaannya terbatas. Misalnya untuk membeli buku, membeli peralatan, belanja modal ya, dan yang lainnya. Terus ada lagi dana komitan ya, si Bapak Ibu bayar lewat BIS ya, ada ya. Terus lagi ada infak kalau ya berapa yang penting anak sudah belajar dan sekolah ada penggalian dana juga dari itu yang nanti kegunaannya di bidang agama tersendiri, bukan untuk yang lain berbagai. Insya Allah Bapak Ibu percaya kepada sekolah bahwa uang itu digunakan sesuai jalurnya masing-masing. Ya mungkin baru itu kemarin sebetulnya ada dari dana alumni tapi masih terus berhenti. Insya Allah besok bisa disambung lagi. Nah, terus lagi di sini sebetulnya apa sih tujuannya di Bapak Ibu ya? Pada tadi modal-modal yang modal tadi yang sudah dikatakan bersama Bapak Kepala Sekolah itu dari sekian modal tadi ya, dari modal manusia, modal sampai modal finansial ya. Marilah kita gali bersama-sama apakah modal-modal itu sebetulnya bisa sih kita berdayakan bersama untuk kemajuan SD Negeri 1 Karanggayan, terutama itu supaya membantu pembelajaran dan kelancaran anak-anak kita dalam menuntut pendidikan ya. Terus lagi kita belajar memberikan sesuatu supaya anak kita punya jiwa kepemimpinan atau student agency ya. Karena anak-anak kita kalau sudah terlatih dari sekarang punya jiwa pemimpin ya, termasuk makanya hari ini anak-anak ada di sini dihadirkan supaya punya jiwa pemimpin. Silakan nanti semuanya dari Bapak Ibu guru, dari anak-anak ya, punya kesempatan untuk berbicara, punya kesempatan untuk usul. Nah, sekarang kembali lagi ke awal aja. Sekarang saya pancing dari depan saja ya. Pada hari ini monggolah kita kembali kita renungkan kembali SD Negeri 1 Karanggayan. Memang iya betul punya kekurangan, tapi kekurangan itu marilah kita bersama-sama jadikan kelebihan, jadikan modal supaya SD Negeri kita bisa ada perubahan lebih maju. Coba menurut Bapak Ibu mempersilakan hari ini punya punya suara usul ataupun apa yang bisa membawa kita ke arah impian dari SD Negeri 1 Karanggayan. Monggo Bapak Ibu silakan, dipersilakan kira-kira apa yang ingin program yang ada atau apa yang ingin kita bangun. Monggo yang dari yang kecil dulu tidak apa-apa ya, bukan dari yang istilah bukan bangun gedung bukan, tapi kita bangun dari bawah dulu ya. Yang sederhana dulu anak-anak kita supaya lebih semangat. Monggo silakan yang mau berbicara dipersilakan.
Saya mewakili dari wali murid hanya mengusulkan tentang ada sanggatan gitu. Oh, ada sanggatan. Iya. Tapi ada apa? Model agama dan budaya. Tapi kan agama dan budaya sekarang saya dan teman-teman menginginkan ada sanggar tari. Gitu. Ada. Nah, itu saja Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin dari siapa lagi punya keinginan apa dikatakan dulu semuanya. Pokoknya tapi basicnya tadi ya, aset-aset tidak lepas dari tadi semua ya. Dari ini semua aset-aset dan ditaruhnya ya. Tapi kalau tadi tidak betul tadi masuk dalam aset budaya. Silakan yang lainnya apa dari anak-anak dulu. Silakan. Silakan sih. Ada yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa SD Negeri 1 Karangkaya menginginkan tempat bermain yang nyaman dan indah untuk kami siswa SD Negeri 1 Karangkaya bermain saat istirahat. Terima kasih sekali suaranya baik-baik. Apa dari Bapak Ibu guru atau dari wali murid yang silakan masih banyak. Oh, tidak. Semuanya saya langsung dulu semuanya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelas 4 cuma minta saran, mungkin zakat kali ya diadakan di sekolahan untuk lingkungan di sekitar sini. Nanti kalau berisi ada yang perlu kami. Terima kasih. Iya, sekali mitra. Masih ada monggo dipersilakan lagi. Masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid dari kelas 1 menginginkan botol-botol bekas untuk pot-pot buat apa ya, taman agar enak untuk bermain di sejuk gitu. Botol-botol bekas dibuat bikin pot bunga. Terima kasih. Masih ada yang lainnya monggo. Dari Bu Novi ada atau Pak Bayu atau Pak Sendiri silakan. Silakan ya. Oke, kalau sudah kita garis bawahi dulu ya. Dari tadi usulan yang pertama itu memang mau kita garis mengenai dari model apa tadi? Model agama dan budaya. Nah, ya. Model agama dan budaya tadi dari ibunya Mbak Nada menginginkan di SD Negeri 1 Karangkaya ada sanggar. Memang kalau melihat bakat-bakat yang tersimpan dari anak-anak kita itu memang kalau tidak disalurkan ya, tidak ditampung, tidak digali, tidak dikelola dengan baik itu enak memang ya. Insya Allah. Tapi ini masih rancangan ya. Tapi kalau sudah kan baru diajukan ke sekolah program-program apa yang bisa dijalankan ya. Jawabannya sudah saya itu ya. Karena memang betul. Tapi kalau seumpamanya ya, kalau diadakan kira-kira di sekitar sini ada pelatih tari apa buatan? Banyak. Ada Bu. Ada itu ada salah satu guru SMP. Nah kebetulan itu putranya Pak Bambang Pengawas. Kemarin dia seminggu kemarin itu sudah rasan-rasan. Ya baru rasan-rasan di belakang Bu. Artinya apa di sekolahnya panjenengan ada yang ngajarin tari. Oh tarinya kemarin bagus. Nah saya jawab yang ngajarin ya guru-guru sekolah enggak yang kasih siaga kemarin Bu. Budaya sendiri punya kita ya Bu. Nah apa tidak ada
kegiatan istilahnya untuk hari ya besok saya konsultasikan dari sekolah. Seperti itu Bu. Oke, terima kasih ada masukan dari Pak Bayu ya. Berarti dari Unigrum dulu SMP putranya Pak Bambang betul itu melanjutkan saya baru ingat ya. Insya Allah ya. Pokoknya seperti saya agendakan dulu. Nanti saya baru laporkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Kalau memang Bapak Ibu guru, tapi insya Allah betul. Ya memang ya anak-anak di sini semuanya cuma dengan tarian, terutama tari Jawa. Supaya ya kalau bisa memang nggak hanya tari cepat atau jadilan saja, tapi dikembangkan dengan tari-tari Jawa yang klasik ya, yang zaman dahulu itu. Insya Allah ini bisa dimasukkan dalam ekstrakurikuler ya. Tapi seumpamanya ini diperbolehkan, diizinkan di ACC programnya, kira-kira untuk pendanaan coba saya minta pendapatnya. Bagaimana untuk pendanaan? Berarti semuanya jadi Bu. Enak ya. Mungkin seperti ini Bu. Itu kan ada sanggarnya Bu Yuni itu ya, namanya apa saya nggak tahu. Ya kan, dulu itu anak saya juga pernah Bu. Jadi setiap latihan mungkin ya, zaman anak saya itu kan misalkan setiap latihan 7.000. Nah, kalau berarti kan dibayar Bu. Setiap berangkat latihan, mau latihan, misalkan anggap aja 2.000 ya, 2.000. Jadi yang berangkat anak 10 yang nanggung anak 10 itu. Seperti itu, sementara seminggu gitu. Berarti dana swadana dari swadaya dari wali murid nanti anaknya ikut ekstrakurikuler ya. Tetapi begini, karena di sini kan ekstranya itu sudah ada berapa mas? Sudah terlaluan, gambeng, terus masa ada itu pramuka kan wajib sekarang ya. Berarti besok kita gunakan semacam apa ya, list ya, pengisian data. Tapi kalau pramuka itu wajib seperti itu. Tapi nanti untuk ekstra yang lain itu silakan milih ya. Pilih mau pilih nari, pilih olahraga, pilih karawitan, pilih drum band ya. Kalau mungkin semuanya dipilih, takutnya fisiknya tidak kuat. Dua, ketiganya waktunya berbenturan ya. Insya Allah ini akan saya buat rancangannya dulu ya, nanti baru disampaikan ke kepala sekolah. Ya, sudah dulu ya, punya ini ya. Terus tadi yang kedua, usulan dari siswa dari Satu Karangaya Mbak Ipang ya, mengenai ingin tempat bermain yang lebih indah dari mana, betul anak-anakku sekalian? Betul ingin? Iya, ya. Saya yakin karena memang anak-anak itu identik dengan bermain ya, di mana-mana itu inginnya bermain. Tapi tempat bermainnya kita sangat sempit memang, ya. Tapi kalau mau diberdekakan jelas tidak mungkin karena kita tidak punya lahan kecuali masing tangga teparo yang apik banget menjadi pekarangan nggak apa-apa ya. Ada pakai di sini sekitar sini. Kalau ada saya terima dengan baik dan itu paling nanti ya cobalah ya dicoba dulu ya Kak Ipang ya, karena tempat bermain kita memang cukup terbatas, mungkin kita bisa membuat yang simpel lagi. Maksudnya walaupun seperti itu tapi lebih menyenangkan, lebih nyaman ya. Oke, untuk selanjutnya mengenai usulan dari ibunya siapa tadi? Oh, Ibu Lydia, ya. Lydia Pespa tadi mengusulkan dengan sikap karena ini katanya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Langsung saja Ibu, ini untuk masalah zakat. Sebenarnya kalau itu sangat baik, sangat bagus. Nah, dulu saya sewaktu belum di sini, tepatnya ketika masih di Tirto, itu memang sekolah mengadakan pengumpulan zakat. Nah, tadi sekolah hanya mengumpulkan, nanti dari komite menyerahkan nama-nama acara apa istilahnya yang menerima, terus nanti siswa yang membagikan. Cuma terus ketika saya pindah saya kan sudah pernah di Gunung Sari, di situ kami tidak bisa melaksanakan karena terbentur dengan banyaknya istilahnya masukan-masukan dari beberapa teman karena ada yang di sini terkait dengan
kebiasaan orang-orang sekitar di sini, terutama yang biasa mengumpulkan zakat. Gitu. Misalkan kalau di Gunung Sari itu rata-rata mereka mengumpulkan zakatnya itu di tempat mereka mengaji. Biasanya, nah, ketika kami sosialisasikan, kami kadang kurang enak sama beliau-beliau yang biasa mengumpulkan. Istilahnya nanti ya ada bahasa yang tidak baik lah untuk sekolah. Nah, kebetulan kami di SD 1 Karangayam memang belum pernah mengadakan semacam itu. Kalau memang ada ya nanti insya Allah sekolah bisa memfasilitasi. Cuma nanti harus ada konsekuensinya. Artinya nanti masyarakat, karena saya belum tahu kalau kebiasaan siswa di sini. Kalau saya tanya sih biasanya kalau ada yang tanya misalkan kamu zakatnya di mana, di Pak Kaum, ada yang di Pak Ustadz, seperti itu. Nah, jadi saya belum berani melangkah lebih jauh karena nanti dikhawatirkan nanti dari pihak-pihak yang sudah terbiasa nanti dikiranya sekolah mengambil bahasa yang tidak baik, jatah-jatah semacam itulah. Padahal tujuan sekolah sebenarnya kalau mau sekarang istilahnya memberi contoh bahwa pembagian zakat pengumpulannya seperti ini, pembagiannya seperti ini, nanti siapa yang berhak nanti sekalian diberikan. Tapi kalau di masyarakat, kalau di sini nggak kuat, saya terus terang belum tahu persis. Tapi kalau di tempatnya saya pribadi, kalau di sana memang masih ada beberapa yang mengumpulkan zakat di Pak Ustadz misalkan. Nah di Pak Ustadz itu biasanya yang membagi beliau-beliaunya. Saya nggak tahu apakah dibagi semua atau tidak, saya kurang tahu. Kalau sebenarnya pembagian zakat itu seharusnya kan sudah amil, namanya amil itu walaupun amil hanya contoh amil lah. Kalau amil sebenarnya ada SK-nya dari pemerintah, tapi kalau PSD itu hanya pertemuan dulu lah karena penjelasan yang menjadi wali siswa ternyata lebih paham. Kalau kami kan hanya melaksanakan. Yang sekolah di sini kan tidak cuma satu desa, Pak. Jadi lain desa itu tidak masalah. Kecuali yang sekolah itu cuma di kanan sini ya. Mungkin kayak sekitar sekolah bisa merebut haknya dia gitu. Yang maksudnya pihak sekolah khawatirnya semacam itu Bu, nanti dikiranya mentang-mentang ada kalau memang disepakatinya ya insya Allah sekolah siap dengan catatan nanti ya Bapak Ibu ya kami kalau zakat kan semuanya wajib gitu ya. Kalau misalkan sekolah ya silakan mau zakat di sekolah atau bagaimana, ini juga harus ada masukan dari Bapak Ibu. Nanti sekolah sudah mengadakan nanti terus Pak saya biasanya di sana, saya nggak di sekolah, nah itu kan juga termasuk kami nanti kalau jadi masalah buat kami. Jadi asal Bapak Ibu sudah mengiyakan, siswa-siswi kalau manut, karena yang zakatnya bapaknya ibunya. Jadi nanti sekolah tinggal mengumpulkan, ada misalkan di sekolah ada 120 siswa, terkumpul 120, dibagi berapa anak, dibagi berapa. Ingin membuat taman kecil ya, atau membuat pot karena memang di sekolah kita masih istilah bersih, tanamannya baru sedikit dan tanaman itu hanya dalam bentuk hijau-hijau belum berwarna warna-warni. Alhamdulillah. Ini mungkin dari yang lain ada yang usul lagi atau tidak? Di sini akan saya garis bawah lagi yang tadi botol betul. Kalau kita lihat di depan SD Negeri 1 Karangayam di tempat itu ada tarik ya, itu di situ sih untuk membuat sampah. Coba kalau misalkan menurut Bapak Ibu semua, kalau misal di depan itu dibuat seperti usulannya Ibu yang dapat tadi, dibuat taman kecil supaya tidak untuk membuat sampah, kira-kira cocok atau badan? Ya, cocok ya. Oke, kalau cocok, tapi karena ini namanya suatu program itu nanti tidak dapat dilaksanakan langsung ya, karena kita punya tahapan, kita harus laporan ke kepala sekolah dulu, harus dirancang dulu, juga harus ada susunan anggarannya juga tetap ada walaupun hanya seberapa, karena itu namanya suatu program harus lengkap lengkap ya semuanya. Nah seumpamanya kalau kita untuk pembuatan taman kecil juga dengan apa ya, pot-pot ya di depan kayaknya belum ada ya. Ya setuju apa boleh? Karena kemarin informasi dari Pak Penjaga Pak Mutarso
mungkin seperti ini ya. Nah, seperti gambaran seperti ini, ya. Gambarannya seperti ini. Kalau misal di depan SD 1 itu ada semacam taman kecil, ya, menggunakan botol aqua seperti itu. Lebih baik lagi apalagi dicap dengan warna-warna itu jauh lebih indah. Bapak Bu, badai dilaksanakan program itu. Insya Allah tadi semua ini semuanya akan tetap baca-baca semua aduan juga untuk kepala sekolah. Nanti kita sedang kita bahas karena ini ada yang kira-kira ternyata ada satu aset dari lingkungan kita yang bisa diberdayakan lebih dahulu. Maksudnya tanpa banyak biaya tidak begitu besar. Kita akan dulu ya mengenai pembuatan taman ini di depan karena juga cukup baik karena untuk menghindari pembuangan sampah juga untuk menambah keindahan SD Negeri 1 Karangaya. Nah, menggunakan pot seperti itu. Nah, terus coba kalau seumpamanya program ini mau dilaksanakan, kira-kira mau mulai kapan? Habis lebaran ya, ya besok hasilnya botol-botol disimpan ya, bisa dikumpulkan. Oke, misalnya besok kalau satu anak bawa 2 botol, satu sekolah kalau sudah terkumpul 1 mobil, 1 truk ya bisa ya. Ya, terus lagi untuk pembuatan pot seperti itu, ya, kira-kira online biayanya berapa? Kan ada saya dari ibu Ya, coba ya. Cara penggalian dana untuk konsep Ibu Mohamad. Ini diperhatikan salah satu contoh pembuatan tamannya dulu, nanti kita gaya bersama dengan sama untuk mewujudkan. Ini laporan sampahnya Bapak Ibu wali murid ya, karena kalau anak mungkin kalau seperti ini kan masih ya selain pelajaran juga mungkin takutnya loh kurang rapi atau paling-paling anak belajar-belajar lainnya. Iya, karena ya kolaborasi dari Bapak Ibu semua nanti kita buat jadwal atau bagaimana ya untuk hadir ke sekolah pembelajaran seperti ini. Tapi paling kegiatan tapi dengan bantuan Bapak Ibu wali murid ya. Kalau dulu hanya memfasilitasi ya, karena Bapak Ibu itu kan gak lapor wasit ya. Nah nanti silakan Bapak Ibu bisa ya
sudah praktek sebetulnya kelas 1 ya, kelas 1 sama kelas 2 sudah bisa membantu ini walaupun yang tetapkan itu sama paspornya di depan itu harus ada kelas 1 2. Alhamdulillah kemarin sudah saya bawa ke santri-santri. Alhamdulillah banyak yang saya ngajak, oh apa ini kelas 1 kelas 2 betul. Maka saya punya videonya. Saya tampilkan itu mereka baru percaya itu bahkan yang kelas 1 2. Kelas 4 5 insya Allah sudah bisa. Insya Allah tadi yang sudah dimusyawarahkan hari ini pengalihan aset sudah ditemukan tadi yang insya Allah dalam waktu itu bisa dilaksanakan zakat karena bulan puasa tapi masih bermusyawarah ya. Terus lagi tadi kalau itu sudah tali itu karena itu dalam masuk sabran itu biasanya memang harus melalui apa itu yang di awal kelas pelajaran. Ini sebagai wacana dulu paling pelaksanaannya itu besok setelah terima rapor ya berarti tahun ajaran baru insya Allah itu baru bisa dilaksanakan tetap dan tapi kalau yang terus ini kalau untuk pembuatan tangan jadi kaitannya dengan usulannya Mbak Iva sama ibunya Dapat itu bisa dijadikan satu ya pembuatan tangan dan pembuatan pokok ini insya Allah bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ya tapi mohon bantuannya betul-betul terus mengenai penggalian dana tadi setuju kalau soalnya kan jelas kita butuh pilot ya misal bapak ibunya kunjung kita sakit bosan turun bosan Ya nanti tapi besok pertemuan ya oh ya ada pertemuan di depan ya nanti saya share mengenai misal kalau mulai kelas lainnya kan tadi usulnya Pak Jamil setelah selesai tes misalnya kalau itu sudah bisa dilaksanakan berarti sebelum itu silakan Bapak Ibu nanti bermusyawarah sendiri di grup ya untuk kelanjutannya ya. Terus pelaksanaannya pokoknya minta kolaborasi Bapak Ibu tetap bukan hanya anak-anak yang membuat tapi ini terjun langsung Bapak Ibu yang itu membuat ya setuju ya insya Allah ya Alhamdulillahirrahmanirrahim Bapak Ibu guru semua Bapak Ibu wali murid dan anak-anakku sekalian terima kasih sekali atas kehadirannya hari ini kita semua sudah belajar mengenai asetnya sebetulnya di sekitar kita tuh asetnya sangat banyak cuma kita masih tidur ya marilah kita bangun bersama-sama kita kolaborasi kita kerjasama demi kemajuan SD Negeri 1 Karangayar. Sekarang tanpa seperti itu sekolah akan ketinggalan memang. Kalau kita mau melihat dari SD yang di sana-sana luar biasa. Kolaborasi dari wali murid ya itu sangat antusias sekali kerjasamanya bagus sekali. Marilah kita bersama-sama maju bersama bergerak bersama demi kemajuan SD Negeri 1 Karangayar. Atas kehadirannya dan alhamdulillah dari saya sendiri banyak tutur kata yang kurang berkenan mohon maaf yang setulus-tulusnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi
Wabarakatuh.